Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan presentasikan tugas UTS saya, yaitu menjelaskan materi 1 sampai materi 6 yang saya pahami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibtuda Prasetya, NIM 20104097. Yang pertama, teknologi web. Secara umum, teknologi web dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama www, web browser, web server, web page, dan web development. Yang pertama www. www adalah singkatan dari World Wide Web. Simpelnya www adalah sekumpulan dari konten yang dapat diakses melalui internet via URL. Yang kedua web browser. Web browser adalah suatu alat untuk mengakses www tersebut. Yang ketiga web server. Web server adalah sebuah wadah server untuk menampung sebuah konten dari website. Yang keempat, web page. Web page adalah sebuah file digital yang bisa diakses melalui internet via browser. Yang terakhir, web development adalah sebuah proses untuk membuat dan mengelola sebuah website. Jenis-jenis website ada 12. Di sini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama, blog website. Yang kedua, wiki website. Dan yang ketiga, personal website. Yang keempat, portfolio website. Dan sisanya bisa dicari di internet. Yang kedua, usability dibagi menjadi 4, yaitu valuable, learnability, efficiency. Yang keempat, memorability. Usability pada website adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui seberapa mudah website digunakan. Yang pertama, valuable. Valuable atau memiliki nilai merupakan aspek pertama dalam website usability. Sebagai pemilik website, harus dapat menentukan apa nilai yang akan diberikan kepada audiens. Misalnya, website yang akan memberikan informasi tentang sebuah produk atau perusahaan. Yang kedua, learnability. Learnability merupakan aspek usability yang menekankan pada kemudahan pengguna untuk mengakses fitur pada website tanpa dipandu oleh si pemilik website. Seperti misalnya, seberapa cepat dan mudahnya untuk pengunjung untuk melihat portofolio yang dimiliki oleh seseorang melalui websitenya. Atau seberapa cepat dan mudahnya pengunjung untuk mengetahui produk apa saja yang dijual oleh pemilik website tanpa dipandu si pemilik website. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi tentu terkait efisiensi pengunjung website ketika mengakses website. Perlu berapa klik untuk mencari tahu apa produk yang dijual oleh pemilik website. Yang terakhir, memorability. Memorability merupakan aspek usability website yang menekankan pada seberapa ingat nantinya pengunjung terhadap website yang kita buat. Seperti misalnya pemilihan warna yang unik atau penempatan icon yang unik. Selanjutnya ada arsitektur informasi dan tipe arsitektur. Tipe arsitektur ada 3, linear, hierarki, dan network. Arsitektur informasi adalah sebuah kegiatan untuk menyusun sesuatu agar lebih mudah dipahami. Arsitektur adalah sebuah kegiatan yang disusun dengan rapi agar mudah dimengerti. Tipe arsitektur informasi yang pertama linear, ciri-cirinya gampang dan sederhana, maju mundur untuk edukasi dan storytelling. Yang kedua hierarki, base break, menampung banyak informasi, parent cell untuk website, web app. Yang ketiga network, ciri-cirinya kompleks, pengguna yang expert, mudah untuk eksplorasi, untuk bikin app dan spesifik app. Selanjutnya HTML menggunakan kode. Software pendukung dalam pembuatan web design. Yang kedua struktur halaman HTML dan ketiga HTML tag. Yang pertama software pendukung dalam pembuatan web design. Yang pertama ada Figma, Visual Studio Code, dan Sublime Text.
Yang kedua, apa itu HTML? HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan standar penulisan sebuah halaman web. HTML tag. Ada 6 HTML tag yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama headings, yang kedua link, yang ketiga image, yang keempat table, yang kelima list, dan yang terakhir form. CSS dan JavaScript. CSS adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk melakukan styling terhadap suatu halaman web. Selektor pada CSS adalah penanda di bagian mana CSS akan diaplikasikan pada halaman web. Ini contoh deklarasi CSS. Selanjutnya, deklarasi JavaScript. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan efek interaktif pada suatu halaman web. JavaScript sama seperti pada CSS. Selektor pada JavaScript adalah penanda di bagian mana JavaScript akan diaplikasikan pada halaman web. Pada JavaScript bisa digunakan sintak document.getElementBy. Ini contoh deklarasi JavaScript. HTML routing. Adapun jenis-jenis HTML routing, yang pertama HTML table, yang kedua CSS flexbox, yang ketiga CSS grid. HTML table merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Yang kedua, CSS flexbox merupakan konsep pengatur layout yang mengatur ukuran elemen cell dari suatu kontainer untuk beradaptasi dengan parent atau kontainernya. Yang ketiga, CSS grid. CSS yang dapat membagi kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai yang diinginkan, baik secara horizontal maupun vertikal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.